itu apa ya? Sekarang buka halaman buka halaman 61. Halaman 61 yang bawah kita Uswaidi Waddabai. Dapat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والإنتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير اتباع وجه الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وما نوى مشايخنا من صالح النيات إن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وتضرعنا في تضرعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kitab Uswaidi Waddabai, kitab menerangkan tentang berburu dan menyembelih. Dzabai jamak dari dzabihah. Dzabihah adalah hewan sembelihan. Kalau sembelihan khusus di kurban namanya udhiyah. Kalau sembelihan baik di kurban ataupun yang lainnya, potong ayam, potong kambing buat keka, potong kambing buat acara, itu namanya dzabihah. Ini wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa labatihi. Ada buahnya tuh. Setiap sesuatu yang ente mampu untuk memotong, zakat artinya motong. Kalau zakat, kalau zakat motong. Beda ya. Kalau ini motong pakai dal, kalau itu pakai zai. Fa zakatuhu fi halqihi, maka kalau mau motong mampu bisa dipegang itu kambingnya, ayamnya, burungnya, maka motongnya di mana? Halqihi, tenggorokannya. Tenggorokan itu ada leher panjang, nah yang paling dekat sama mulut itu namanya halq. Walabatihi, labah itu apa namanya? Di bagian bawahnya. Ini kan leher, dari sini sampai sini kan namanya leher. Nah yang di sini, tengah-tengah. Ande, di halq, ini kan halq semua nih. Halqnya di labah di sini. Terus wa ma lam yaqdir ala zakatihi, setiap yang tak mampu untuk memotong langsung, fa zakatuhu, yang tidak mampu maka motongnya itu akri.
fadakathu aqrihi haitsu qudira alaihi, maka motongnya, maksudnya kalau ente setiap segala sesuatu yang langsung mematikan. Maksudnya ini khusus buat hewan yang agak bisa dipegang, tembak, apa namanya, panah, selepetan, kena misalnya kepala begitu ya, atau langsung kena dada begitu ya. Paham tuh? Jadi dikatakan halal kalau berburu kalau langsung kena akri. Apa itu akri? Setiap sesuatu yang mematikan. Apa itu kepala, apa namanya, hati gitu ya. Kalau masih kena kaki, masih ente dapetin hidup, baru potong gitu ya. Jadi harus titiknya kalau mau berburu harus kena sesuatu yang mematikan. Aqran muzhiqan liruh. Aqar itu adalah yang langsung ngilangin ruh. Oh, itu matiin. Kalau di Yaman hukum matinya bukan dipancung pakai ini ya, pakai apa namanya, pedang. Kalau di Saudi kan pakai pedang, kalau dia pakai tembakan. Jadi ditunggurukin, udah diikat begitu ya, udah ditutupin, mengurut dari jarak dekat, langsung di tempat sini nih, hati KPW di bagian kanan. Jadi nggak kayak bel-bel, gitu-gitu, itu bohong itu. Bagi film India udah ada bohong, gitu ya. Ternyata udah kena tuh langsung udah nggak bisa bangun, udah benar-benar mati. Ini lompat dari tempat tinggi masih hidup, gitu ya. Udah tembakan ke 10 masih bisa jalan, bohong gitu. Haitsu qudira alaihi. Maka zakahnya adalah setiap sesuatu yang mematikan ruh aku. Haitsu qudira alaihi, kalau dia mampu. Terus kalau dia nggak mampu, masih bisa motong. Di mana wakamal zakah, dan sempurnanya motong arba'atu asya, di 4. 2 yang wajib. Yang pertama qatlul hulqum, memotong hulqum, yaitu saluran nafas. Jadi saluran nafas, tempat keluar masuknya nafas, itu namanya hulqum. Yang kedua wal mari. Wal mari, apa itu mari? Saluran makan minum. Dia ada saluran yang masuk ke halq tenggorokan sampai masuk ke ma'idah, ke lambung. Posisinya dia ada di samping hulqum. Posisinya di bawahnya malah. Jadi hulqum dulu baru mari. Wa yakunu qad dzalika daf'atan wahidan. Afdalnya yang tadi disebut motong hulqum sama mari itu daf'atan wahidatan, satu kali tebas gitu ya. La daf'atain. Enggak, bukan daf'ah, bukan dua tebasan. Gitu. Artinya kalau udah masuk, udah lewat kulit, itu segesekan tuh hulqum sama mari. Karena itu apa namanya, dia tipis banget, tipis. Pisau buat potong juga bisa. Tapi yang belum bisa itu adalah di mana, di kulitnya kan gitu. Kulitnya ada yang tebal,
kulit sapi, kebo gitu. Kalau udah masuk dia udah robek, udah itu mah tipis deh, gitu. Jadi kalau udah buka, udah terusin aja. Adapun nanti ditarik lagi, itu cuma buat sempurnaan aja. Yang sisanya nih wadajen. Wadajen itu saluran saraf, urat saraf. Itu sunnah. Dia posisinya ada di kanan atau di kiri. Dia bukan di tengah-tengah seperti hulkum sama farid. Lalu selagi di potongan tersebut masih belum sempurna potongan hulkum sama farid, maka belum dianggap halal. Jadi dipastikan itu apa namanya, pisaunya benar-benar sudah memotong hulkum sama farid, karena ini yang wajib. Dan dia masih harus terus tempel, jangan sampai diangkat. Yang kedua dan yang ketiga namanya wadajen. Apa itu wadajen? Yaitu urat saraf. Dia adalah urat yang melingkari daripada piringan apa namanya nih, leher. Dia itu urat itu berada di sisinya daripada hulkum, begitu ya. Jadi ente kena hulkum dulu, saluran nafas dulu, baru kena yang namanya mari, baru urutannya kena yang namanya wadajen. Paham deh? Jadi kalau udah kena wadajen, itu yang afdal, kama berzakah. Wal mujzi'u minha, cukup dianggap itu sembelihan halal kalau syai'ani, cuma dua aja dari yang empat. Apa itu? Potongan hulkumi wal marid, yaitu potongan apa dari nafas sampai orang makan. Wa yujuzul istiyadu bi kulli jarihatin mu'allamatin minas siba. Boleh berburu, sekarang berburu. Boleh berburu pakai hewan. Berburu pakai hewan. Misalnya ente punya elang, begitu ya. Bi kulli jarihatin, setiap hewan yang jarihah, hewan yang mematikan. Pak elang, apa lagi, singa, macan, begitu. Jangan suruh ini kucing, nggak bisa kucing, gitu ya. Nggak bisa kucing, harus mematikan ya. Artinya dosa besar. Keterangannya ini, kucing cuma nyakar doang ya. Apalagi digunting kukunya, begitu ya. Enggak, itu buat ringan doang. Terus mu'allamah, dia udah belajar. Mu'allamah itu udah terlatih. Minas sibak. Nah, hewannya harus sibak. Sibak itu hewan buas. Nanti hewan buas itu ya apa? Singa, ini, macan, harimau. Wamin jawarihis, wamin jawarihit toir. Bisa juga dari hewan yang terbang seperti elang, begitu. Apalagi yang matikan burungan itu matikan enggak ya? Gagak sampai bude. Wasyarah itu ta'limiha arba'atun, syarat terlatihnya itu 4. Apa? Jadi ketika dia memangsa mati, itu menjadi hewan sembelihan ente, itu halal untuk dimakan. Kalau idza arsalta ustur silat, kalau ente utus dia langsung kabur. Macan itu tangkap dia, yang nolong, ditangkap. Ketika disuruh jalan, dia jalan. Itu asal dan ursilat.
Wa idza zajarat in zajarat, apabila disuruh berhenti. Wa idza zajarta in zajarat, ketika disuruh berhenti dia berhenti. Jadi benar-benar sesuai dengan arahan. Kalau misalnya pergi, giliran disuruh berhenti, disuruh stop, dia nggak stop, masih terusin aja, oh berarti dia bukan terlatih, nggak sah berarti. Kalau itu sampai mati, itu nggak sah untuk dimakan. Paham ya? Wa idza qatalta saydan, kalau ente membunuh, wa idza qatalat saydan lam ta'kul minhu syai'an, tatkala dia memburu sampai membunuh, dia nggak makan barang dikit. Paham tuh? Jadi cuma untuk melukai dia aja sampai dia nggak berkutik atau sampai dia mati, tapi gak dimakan. Itu baru hewan yang boleh dimakan mente, termasuk sembelihan juga. Nah, tuh. Tapi suruh pergi, suruh berhenti, tapi pada saat udah nyampe dia malah makan begitu ya. Padahal nanti disuruh, wah berarti itu nggak bisa, masih belum memenuhi syarat, yaitu sembelihan hewan yang halal maksudnya. Terus bukan sekali dua kali, wa an yatakarrara dzalika, sering, bukan sekali, bukan dua kali, tapi sering. Suruh berhenti, suruh pergi, suruh apa namanya, yang nggak makan beneran nggak makan gitu. Fa'in qudimat ihda syarah ini, kalau misalnya kagak ada dari 4 syarat ini, lam yahil, maka nggak halal. Apa itu nggak halal? Hewan buruannya itu yang dimangsa sama siapa? Yang kita suruh tadi. Ma'akhadathu, lam yahil ma'akhadathu, nggak halal apa yang dia mangsa. Illa an yudrika hayyan, kecuali ente ngedapetin tuh buruannya itu udah masih hidup, belum mati, terus masih hidup, fayuzaki, kemudian ente potong holkom sama malinya, sama tejennya. Nah, tapi kalau ente dapetin pas dia udah kabur nih, dia dapetin udah di TKP, dia udah mati, gara-gara dia makan sesuatu dari situ ya. Contoh misalnya ada bagian dari itu hewan yang diburu tersebut udah dimakan sama dia, nah, berarti nggak halal. Paham tuh? Wa tajuzu zakah bi kulli ma yajrahu illa bisin. Alat untuk memotong boleh dengan segala sesuatu yang sifatnya apa namanya, bisa melukai, sesuatu yang bisa melukai, segala sesuatu yang bisa merobek, itu namanya alatnya. Kecuali illa bisin, kecuali dengan gigi, nggak boleh. Ayam gitu digigit lehernya, robek. Kebetulan dia lama di Banten jualan, bukan belajar, jualannya gitu. Atau dengan dufur, dengan kuku, nggak sah juga begitu ya. Harus dengan alat selain kuku atau gigi. Jadi misalnya kan ada tuh, pernah nggak dilihat di YouTube, ada bahan dasarnya dari kardus, tapi benar-benar diasah betul-betul, jadi tajam banget kayak pisau begitu. Nah itu juga boleh, apalagi yang pakai baja gitu. Wa tahillu zakatu kulli muslimin, dan halal potongan orang muslim. Jadi syaratnya potong cuma satu, orang muslim. Nggak mesti harus baca bismillah, nggak mesti harus baca bismillah Allahu Akbar, itu semuanya sunnah. Hukum
sama mari yang potong muslim walaupun gak baca bismillah nih sah. Aslinya begitu. Jangankan muslim, kitabi aja boleh. Wa kitabiyin, wa kitabiyun, illa min kulli muslimin wa kitabiyin. Kitabi sampai dong ahlul kitab. Ahlul kitab tuh anak Yahudi dan Nasrani yang asli. Udah nggak ada, sekarang nggak ada. Yahudi yang udah ngikutin Nabi Musa, Nasrani yang ngikutin Nabi Isa. Benar-benar ya, belum berpaling dari syubhatnya. Syubhatnya apa itu? Yahudi dia percaya sama Nabi Musa sebagai utusannya, tapi dia nyembah berhala juga begitu. Nah itu bukan Yahudi yang asli. Begitu. Begitu juga Nasrani yang asli, benar-benar dia menganggap Nabi Isa adalah hamba-Nya Allah dan utusannya Allah, tidak menganggap dia sebagai Tuhan. Kalau Nasrani yang sudah menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan, nah itu berarti udah bukannya asli. Jadi kitabi ini udah ada. Nah yang sekarang muslim adanya. Wala tahillu dzabihatu majusi wala watani. Enggak sah potongan sembelihannya yang dasarnya dari majusi, menyembah api, wala watani yang menyembah berhala. Begitu. Sepertinya berhala apa ya? Oh, animisme. Tadi nyembah pohon gede banget, gitu ya. Nyembah apa namanya? Matahari, nyembah bulan, nyembah arwah, gitu ya. Nyembah benda pusaka. Oh, nah itu hukumnya haram. Wa zakatul janin bi zakati ummihi. Zakat apa sembelihan janin itu matinya halalnya menjadi sembelihan daripada uminya, induknya. Nanti potong kambing yang lagi hamil, bunting, udah dikit lagi mau mati, mau ngelahirin, nanti potong. Terus pas ente potong, uminya mati, induknya mati, ente seset, ada janinnya di dalam, kecil, udah mati dia, maka hukumnya halal, gitu ya. Ya kalau ente tega halal hukumnya, kalau nggak tega ya jangan, gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu, ya, tapi kalau tahu, kalau bisa jangan, makruh ya, biarin dia lahir dulu baru ente potong. Kecuali pas lagi nyeset dibuka belai masih ada, masih hayyan, illa an yujada hayyan fa yudakki. Kecuali ente dapati di janinnya masih hidup, tapi umumnya biasanya matinya ini, hidupnya si induknya. Tapi kalau ada keistimewaan saat ente seset ke perutnya ada janinnya masih hidup, ente potong lagi hukum marinya. Amin. Wama apa tuh? Kutilah hayyun, wama qata'a min hayyin fa huwa mayyitun. Wama kuti'a, setiap sesuatu yang dipotong, terpotong, min hayyin dalam keadaan hidup. Misalnya nih kambing, ente potong kakinya doang, dia masih hidup, nggak ente potong hulkumnya, tapi ente potong kakinya dulu sampai putus. Apa hukum daging potongan ini yang betisnya tadi? Omakuti min hayyin, setiap sesuatu yang terpotong dari dia masa hidupnya, fahuwa mayyitun, maka dia dianggap hukum mayyitnya, bangkainya. Ditanya,
bangkainya kambing halal apa najis? Bangkainya kambing halal apa najis? Artinya bangkai yang tidak terpotong dalam keadaan syariat halal, syariat agama. Kambing nih, kambing sakit mati, itu hukumnya bangkai alias najis, haram untuk dimakan, atau halal sama seperti sembelihannya? Haram, najis. Jadi hukum yang terpotong dari jasadnya selagi masih hidup, hukumnya sama seperti bangkainya. Nanti ayam lagi jalan, ente tebas doang tuh pahanya, bok begitu ya. Tinggal satu doang tuh kelojot aja kaki. Ente goreng nih ayamnya nih, pahanya doang satu kanan tuh. Nanti cuma mau tes golok kayak gitu aja. Kurang kerjaan. Hukum bangkainya karena terpotong saat dia masih hidup. Nanti begitu. Jadi biarin hampir dia mati, baru udah saya ambil mau apa gitu. Sama ntar potong sapi, kambing begitu juga. Yang udah potong hukum biarin aja, jangan pakai diseset. Dengkulnya biar dia nggak diri lagi Ustaz, biar dia nggak kabur. Dulunya aja tarik terus ambangnya, nggak dipotong gitu aja. Nanti ya cukup dia biar ngeluarin habis dulu darahnya sambil ente masih tahan. Ntar kalau udah bergerak sama sekali baru seset gitu. Wa ma kuti amin bawah illa sya'ar, kecuali rambutnya, kecuali bulunya, begitu ya. Kecuali al-muntafa'u biha. Nah, kecuali apa namanya, bulu hewannya yang bisa dimanfaatin fil mafarish wal malabis, bisa dimanfaatkan untuk mafarish atau mafarish. Mafarish itu fursh, karpet, apa lagi itu, selimut, begitu ya. Wal malabis, baju, jaket. Ente pernah lihat nggak ada hewan domba dia udah diguntingin bulunya dari masa dia hidup, itu bisa dimanfaatin tuh. Nggak tahu dari prosesnya bagaimana. Itu bisa jadi bahan dasar wall, bahan wall. Gitu. Kalau yang udah mati, udah diseset, itu kan udah mafhum deh, disamak gitu ya, bakal hidup. Itu udah pasti halal. Ini masih hidup, udah dipotong itunya, dicukur bulunya, bakal bahan dasar itu tadi. Nah itu hukumnya khusus buat bulu atau rambutnya itu halal, tidak najis. Faslun wa kullu hayawan istatabatul arab fa huwa halal. Setiap hewan yang dianggap baik oleh orang Arab fa huwa halal, maka hukumnya halal. Yang udah disebutin halal dalam syariat kita halal, yang disebutin haram itu hukumnya haram. Tapi ada yang agama itu diam, nggak ada di Al-Quran, nggak ada di sunnahnya Nabi Muhammad, nggak ada di hadis. Itu nggak berbicara, bukannya Allah lupa, bukan, tapi hikmah buat kita ijtihad. Nah, ulama kasih kaidah. Itu yang kalau misalnya Al-Quran dan hadis nggak berbicara tentang hukum hewan tersebut, maka kita jadi patokan orang Arab. Tapi orang Arabnya yang benar-benar Arab bangsawan. Arab yang jadi patokan adalah Arab yang tahu enak apa enggaknya. Jadi seleranya selera yang tinggi. Bukan Arab Badui yang apa aja dimakan, Arab miskin yang apa aja dimakan, enggak. Begitu ya.
illa ma warada syar'u, kecuali ada dalam syariat tentang halal bitahrimihi, keharamannya, maka nggak boleh. Misalnya ini orang Arab dia suka, terus syariat mengatakan haram, ya tetap hukumnya haram, lebih didahulukan syariat daripada kesukaan orang Arab tadi. Sekarang saya tanya, contohnya di sini seperti apa yang dianggap orang Arab itu jijik? Contohnya seperti mani. Mani itu boleh nggak dimakan? Jijik atau orang Arab itu jijik, berarti itu istighbatul Arab. Jadi haram, walaupun secara ini dia tidak najis, tapi tidak boleh dimakan karena jijik. Contohnya lagi adalah apa itu namanya itu? Kita tahu cacing kan? Cacing itu jijik kan? Jijik. Coba dipanggil orang Arab suruh makan cacing, nah, dia pasti nggak mau karena jijik. Nah, berarti hukumnya juga haram karena istighbatul Arab. Fahuwa haram. Wa yahrumu min asibab ma lahu nabun qawi. Haram hukumnya dari hewan yang mempunyai nabun qawi, ya'du bihi, yang mempunyai kuku yang kuat, kukunya yang kuat, yang dengan kuku tersebut dia bisa memangsa hewan lain. Ada contohnya seperti apa ya? Nabun itu bisa jadi apa namanya? Bukan kuku apa ya? Tarik, nabun itu tarik. Seperti apa ya? Kucing, ya apa lagi? Semuanya dari punya taring itu haram. Wa yahrumu minat tuyur ma lahum mikhlabun qawi. Dan haram dari hewan burung yang mempunyai mikhlab qawi, yang mempunyai apa namanya? Mikhlab itu paruh yang kuat. Mikhlab itu kuku. Mikhlab itu kuku. Ia jarang lebih yang bisa melukai hewan lain. Nah, ini khusus darurat. Wa yahilu lil mutarri fil mahmasati an ya'kula min al-mayyitatil muharramah ma yasudu bihi rabbuh. Halal buat orang yang darurat, lil mutarri, orang yang terpojok udah agak ada makanan lagi udah begitu, dalam keadaan darurat gitu, baik daruratnya dia takut bakalan mahmasoh mati, dia kalau nggak makan itu bangke, dia bakalan mati. Kalau nggak makan itu bangke, dia bakalan kelaparan yang sangat sampai akhirnya apa namanya sakit, atau tambah lagi penyakitnya, dia udah sakit, nggak makan tambah sakit lagi. Atau kalau dia nggak makan, udah nggak ada tenaga lagi, sedangkan ini rombongan harus terus jalan kaki begitu. Ini bukan naik bis, dia rombongan jalan kaki. Sedangkan kalau dia nggak makan, lemes, nggak bisa ngikut sama rombongan yang lain, dia ketinggalan. Nah, ini boleh dalam keadaan darurat seperti ini untuk makan, tetapi mayasudu bihi rabbuh, boleh makan bangke yang diharamkan, tapi mayasudu bihi rabbuh, cuma sesuatu yang bisa hanya nutupi rasa laparnya aja, nggak boleh sampai kenyang. Sampai walana maitatan, dan kita punya dua bangke yang halal, yaitu sama ikan wal jarad, belalang, dan dua darah yang halal, al-kabid wa tihal. Al-kabid itu hati, kibdah hati, wa tihal paru-paru. Kalau apa namanya darah beku haram,
apa namanya? Apa istilahnya? Marus ya? Marus. Bukan mahrus, marus. Mahrus nama orang. Amin. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita terusin lagi bab uluhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah berkabul Nabi Al-Fatihah. Ya Rabbana karamna bi'anana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.